Halo teman-teman Sinar Senja, selamat datang kembali di channel kita. Pada video kali ini, kita akan membahas 9 ciri-ciri orang yang mungkin sedang merasa sirik terhadap kita. Yuk, simak baik-baik videonya dan kita dengarkan dengan seksama. Sebelum kita masuk ke daftar, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kita. Langsung saja ya teman Sinar Senja. Ciri pertama, perbandingan terus-menerus. Orang yang sirik seringkali cenderung membandingkan diri mereka dengan kita. Mereka mungkin selalu mencari kesempatan untuk menyoroti perbedaan atau kelebihan kita. Orang yang merasa sirik seringkali cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain, termasuk kita. Mereka mungkin selalu mencari kesempatan untuk menyoroti perbedaan atau kelebihan yang kita miliki. Ini bisa muncul dalam berbagai situasi, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Contohnya, ketika kita meraih sukses atau memiliki pencapaian tertentu, orang yang sirik dapat merespon dengan membandingkan diri mereka secara langsung. Mereka mungkin mencari perbedaan atau kelemahan kita untuk mengurangi nilai pencapaian tersebut. Ini bisa terjadi karena mereka merasa terancam atau tidak nyaman dengan keberhasilan kita. Penting untuk memahami bahwa perbandingan ini bukan hanya tentang fakta atau prestasi, tetapi lebih pada perasaan cemburu atau kurangnya kepercayaan diri dari pihak orang yang sirik. Dengan memahami hal ini, kita dapat merespon dengan empati dan tetap fokus pada perkembangan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh perbandingan yang mungkin dibuat oleh orang lain. Ciri kedua, reaksi negatif terhadap keberhasilan kita. Ketika kita meraih sukses, orang yang sirik mungkin tidak bisa menyembunyikan rasa tidak senang mereka. Reaksi negatif terhadap pencapaian kita bisa menjadi salah satu ciri yang perlu diwaspadai. Ketika kita meraih sukses, orang yang merasa sirik mungkin tidak dapat menyembunyikan rasa tidak senang atau iri mereka. Reaksi negatif terhadap pencapaian kita menjadi salah satu ciri yang perlu diwaspadai karena hal ini mencerminkan ketidaknyamanan atau ketidakpuasan mereka terhadap kemajuan kita. Reaksi negatif ini dapat bermacam-macam, mulai dari ekspresi wajah yang kurang senang, komentar sinis, hingga sikap yang tidak mendukung. Orang yang merasa sirik mungkin sulit untuk bersikap positif terhadap keberhasilan orang lain, terutama jika itu membuat mereka merasa terancam atau tidak sebanding. Penting untuk tetap bersikap rendah hati dan berempati dalam menghadapi reaksi negatif ini. Melibatkan diri dalam komunikasi terbuka dan menjaga sikap positif dapat membantu mengatasi potensi ketegangan dalam hubungan dengan orang yang merasa sirik. Selain itu, kita juga dapat terus fokus pada perkembangan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh respon negatif dari orang lain. Ciri ketiga, komentar sinis atau cemoohan tersembunyi. Orang yang merasa sirik cenderung memberikan komentar sinis atau cemoohan tersembunyi. Mereka mungkin mencoba menyamarkan rasa iri mereka dengan humor atau sindiran halus. Orang yang merasa sirik seringkali cenderung menggunakan komentar sinis atau cemoohan tersembunyi sebagai cara untuk menyamarkan rasa iri mereka. Ini bisa menjadi bentuk ekspresi yang diarahkan untuk mengurangi keberhasilan atau kebahagiaan orang lain tanpa secara terang-terangan menunjukkan rasa iri tersebut. Contoh dari perilaku ini mungkin mencakup memberikan pujian dengan nada sinis, menyisipkan sindiran halus dalam percakapan, atau menggunakan humor sebagai sarana untuk menyampaikan kekurangan atau ketidaksetujuan secara tersirat. Melalui tindakan ini, mereka mungkin berusaha untuk mengurangi nilai atau prestasi orang lain tanpa harus secara langsung mengakui rasa iri mereka. Penting untuk membaca tanda-tanda ini dengan bijak dan menjaga kewaspadaan terhadap komunikasi yang mungkin memiliki niat tersembunyi. Di sisi lain, penting juga untuk bersikap bijaksana dalam menanggapi komentar semacam itu, mendorong dialog yang positif, atau menghadapi situasi tersebut dengan sikap yang tetap positif dan bersahaja. Ciri keempat, jarang memberi dukungan atau pujian. Saat kita mencapai sesuatu, orang-orang yang sirik mungkin enggan memberikan dukungan atau pujian. Mereka lebih suka menahan apresiasi untuk diri mereka sendiri. Saat kita mencapai sesuatu, orang yang merasa sirik mungkin enggan memberikan dukungan atau pujian. Ini bisa terjadi karena mereka merasa tidak nyaman atau kesulitan mengakui keberhasilan atau keunggulan orang lain, terutama jika itu menciptakan perasaan inferioritas atau cemburu.
Orang yang sirik cenderung menahan apresiasi untuk diri mereka sendiri sebagai cara untuk menjaga perasaan dominasi atau keunggulan dalam hubungan interpersonal. Mereka mungkin merasa bahwa memberikan dukungan atau pujian kepada orang lain dapat mengurangi perasaan keistimewaan yang mereka anggap miliki. Menghadapi situasi seperti ini, penting untuk tetap bersikap rendah hati dan berterima kasih atas dukungan yang diterima dari orang lain. Sebaliknya, memberikan perhatian dan dukungan positif kepada mereka yang mungkin merasa sirik dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik dan membangun hubungan yang positif. Ciri kelima, tidak senang melihat kita bahagia. Orang yang cemburu mungkin tidak senang melihat kita bahagia. Kebahagiaan kita bisa menjadi pemicu perasaan iri dalam diri mereka. Orang yang cemburu mungkin tidak senang melihat kita bahagia karena kebahagiaan kita dapat menjadi pemicu perasaan iri dalam diri mereka. Kebahagiaan seringkali dianggap sebagai tanda kesuksesan atau keberhasilan, dan melihat orang lain bahagia bisa memunculkan perasaan kurangnya keberuntungan atau keberhasilan dalam diri mereka sendiri. Ketika orang lain mencapai tingkat kebahagiaan yang tinggi, individu yang merasa cemburu dapat mengalami perasaan ketidakpuasan terhadap situasi atau pencapaian mereka sendiri. Ini dapat memicu perasaan iri yang timbul karena perbandingan terhadap kehidupan atau prestasi orang lain. Kebahagiaan tidak bersifat kompetitif, dan setiap individu memiliki perjalanan dan kebahagiaan masing-masing. Menghadapi perasaan cemburu dengan empati dan menjaga sikap positif dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bersama dan kebahagiaan bersama. Ciri keenam, menghindari kolaborasi atau bekerja sama. Orang yang sirik mungkin enggan untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan kita. Mereka mungkin merasa takut keberhasilan kita akan menggeser perhatian dari mereka. Orang yang merasa sirik mungkin enggan untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan kita karena mereka dapat merasakan ancaman terhadap perhatian atau pengakuan yang biasanya mereka terima. Mereka mungkin khawatir bahwa keberhasilan atau prestasi kita dalam kolaborasi bersama dapat menyebabkan perhatian atau penghargaan yang lebih besar untuk kita, sehingga mengurangi perhatian terhadap mereka. Sikap ini bisa mencerminkan perasaan ketidakamanan atau kecemasan dari pihak orang yang merasa sirik. Mereka mungkin tidak ingin memberikan kontribusi atau dukungan kepada kita karena khawatir itu akan meningkatkan citra atau posisi kita. Bahkan jika itu adalah kolaborasi yang seharusnya saling menguntungkan, untuk menjaga komunikasi terbuka, membangun rasa kepercayaan, dan menunjukkan bahwa kolaborasi adalah upaya bersama. Dengan menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama, dapat membantu mengatasi kecenderungan untuk menahan diri dari kolaborasi karena rasa takut atau kekhawatiran. Ciri ketujuh, gosip atau cerita bohong. Mereka yang merasa sirik mungkin cenderung menyebarkan gosip atau cerita bohong tentang kita untuk merendahkan atau merusak reputasi. Orang yang merasa sirik cenderung menyebarkan gosip atau cerita bohong tentang kita sebagai cara untuk merendahkan atau merusak reputasi. Hal ini dapat terjadi karena mereka merasa terancam oleh kesuksesan atau prestasi kita, dan menyebarkan informasi palsu menjadi cara untuk menurunkan citra positif yang kita miliki. Menggunakan gosip atau cerita bohong dianggap sebagai strategi untuk menciptakan keraguan atau ketidakpercayaan terhadap kita di mata orang lain. Dengan menyebarkan informasi yang tidak benar atau disalahartikan, orang yang merasa sirik berharap dapat mengubah persepsi orang lain terhadap kita, menjatuhkan reputasi kita, dan pada akhirnya merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Menghadapi situasi ini, penting untuk tetap tenang, menyaring informasi yang disebarkan, dan jika perlu, memberikan klarifikasi, menjaga komunikasi positif dan menjaga integritas diri dalam menghadapi gosip dapat membantu menjaga reputasi kita dan membangun kepercayaan dengan orang lain. Ciri ke-8, sikap bersaing yang berlebihan. Orang yang cemburu cenderung memiliki sikap bersaing yang berlebihan. Mereka selalu ingin melebihi atau melampaui kita untuk membuktikan superioritas mereka. Orang yang cemburu cenderung memiliki sikap bersaing yang berlebihan karena mereka merasa perlu untuk membuktikan superioritas mereka. Pemicu utama dari sikap ini adalah rasa cemburu terhadap kesuksesan atau prestasi orang lain. Dalam upaya untuk mengatasi perasaan inferioritas atau kecemburuan, mereka mengadopsi sikap bersaing yang intens. Mereka selalu ingin melebihi atau melampaui kita dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendemonstrasikan bahwa mereka lebih baik atau lebih sukses. Hal ini dapat terjadi dalam situasi profesional,
sosial, atau bahkan dalam hubungan pribadi. Sikap bersaing yang berlebihan bisa mencakup upaya untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi, memiliki lebih banyak harta, atau mendapatkan lebih banyak pengakuan dibandingkan dengan orang yang menjadi sasaran cemburunya. Penting untuk mengelola dinamika ini dengan bijaksana, tidak memperburuk situasi dengan balas dendam, dan fokus pada perkembangan diri sendiri. Membangun hubungan yang positif dan mendukung dapat membantu mengurangi perasaan cemburu dari orang lain dan menciptakan lingkungan yang lebih seimbang. Ciri ke-9, mengungkit kesalahan atau kegagalan kita. Mengingatkan terus-menerus tentang kesalahan atau kegagalan kita adalah salah satu cara orang yang sirik mencoba mengurangi rasa percaya diri kita. Mengingatkan terus-menerus tentang kesalahan atau kegagalan kita adalah salah satu cara orang yang sirik mencoba mengurangi rasa percaya diri kita dengan menciptakan ketidakpastian atau keraguan terhadap kemampuan dan nilai diri kita. Dengan terus-menerus menyoroti aspek negatif dari diri kita, mereka berharap dapat merendahkan keyakinan diri dan kepercayaan diri kita. Tindakan ini seringkali dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri dari perasaan tidak nyaman atau ketidakmampuan untuk mengatasi perasaan cemburu mereka. Dengan mengingatkan kita terus-menerus akan kesalahan atau kegagalan, mereka berupaya menciptakan perasaan bahwa kita tidak sehebat yang mungkin kita kira, sehingga merendahkan kepercayaan diri kita. Untuk mengatasi situasi ini dengan memahami bahwa tidak ada yang sempurna, dan setiap orang memiliki kesalahan atau kegagalan. Mempertahankan keyakinan diri, fokus pada pembelajaran dari pengalaman tersebut, dan jika perlu, membicarakan dengan orang yang bersangkutan secara terbuka dapat membantu mengatasi dampak negatif dari tindakan tersebut. Itu dia teman-teman, 9 ciri orang yang mungkin merasa sirik terhadap kita. Ingatlah, kita tidak bisa mengontrol perasaan orang lain, tetapi kita bisa menjaga sikap positif dan terus berkembang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk memberikan like, dan sampai jumpa di video berikutnya di Sinar Senja.